Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil katil wujud min ka'asal basin asal bata. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada berbahagia ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah berupa nikmat iman Islam, berpanjang kesehatan, sehingga kita dapat berpositif Tuhan Allah mengampuni dalam berbagai hari ini. Salawat serta salam senantiasa datang junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga beliau yang masih setia pada malam ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Bapak Haji Yuliza FPD, yang saya hormati Bapak Sigara, Bapak hadir, Kasih Budak, Pak Brono, Kasih Pedis, Pak Suleman, Pengendara Kristen, Pak Nio, dan perwakilan dari Mas Katolik, Pak Stodi. Selamat datang kepada Bapak Kepala KUA se-Kota Bengkayang, penghulu, penyuluh, dan operator KUA se-Kota Bengkayang. Selamat datang kehadirannya. Mudah-mudahan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian membawa berkah atas kegiatan Mas yang terakhir hari ini. Dari sekian banyak 11 kegiatan tahun ini, mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Kalau udah tidak ada ya kita syukuri aja lah. Mau baik untuk membersihkan waktu, saya bacakan sebagai laporan saya sebagai selaku panitia penyelenggara. Latar belakang program rehabilitasi KUA merupakan inisiatif Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas layanan keagamaan pada masyarakat, menjadikan KUA sebagai pusat layanan yang prima dan inklusif. Salah satu pilar penting dari program ini adalah pembinaan dan optimalisasi layanan keluarga sakinah. Mengingat tentang dalam membangun ketahanan keluarga di era modern, KUA percontohan politik perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan terkini untuk memberikan bimbingan yang efektif kepada calon pengantin dan keluarga guna mewujudkan keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran agama dan peraturan negara. B. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. 3. Peraturan Menteri Agama terkait organisasi dan tata kerja KUA kecamatan. 4. Program kerja Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Bengkayang Kabupaten Kota terkait program revitalisasi KUA. 5. Surat Putusan Kepala Kantor Kementerian Agama nomor 230 tahun 2005 Kabupaten Bengkayang. C. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas layanan bimbingan keluarga sakinah di KUA Peluting Rehabilitasi dengan 1.
memberikan informasi dan pemahaman komprehensif kepada peserta, penyuluh agama, penghulu, staf KUA dan mitra terkait mengenai konsep dan pilar keluarga sakinah, nisaqan hilazun, zawat muasawah bil ma'ruf, musyawarah wa taqadum. 2. Meningkatkan kapasitas petugas KUA yang memberikan bimbingan perkawinan dan konsultasi keluarga secara efektif, termasuk aspek kesehatan calon pengantin dan manajemen konflik rumah tangga. 3. Mengoptimalkan peran KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan keluarga. D. Sasaran dan peserta. 1. Sasaran kantor KUA yang ditujukan sebagai floating rehabilitasi. Kemudian peserta kepala KUA, penghulu, penyuluh dan operator layanan operasional KUA. Kemudian yang E, waktu dan tempat pada hari Selasa tanggal 11 November tahun 2025, tepatnya di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang. Kemudian yang F, pembiayaan. Pembiayaan ini, kegiatan ini bebankan pada DIPA Bimas Islam Kantor Kementerian Agama tahun anggaran 2025. Sebelum saya menutup kegiatan laporan ini, berkenan Bapak Kasubag TU untuk memberi pengarahan dan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, sambutan dan pengarahan Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang sekaligus membuka secara resmi kegiatan pada hari ini. Pada Bapak Haji Uyung Liza MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak Kasih Bimas Islam sebagai Sohibul Bait pada kegiatan pagi hari ini, Bapak Kasih Bimas Buddha, Kasih Pendis, penyelenggara Kristen dan yang mewakili penyelenggara Bimas Katolik, Bapak-bapak Kepala KUA, penyuluh, serta seluruh undangan yang pada pagi hari ini bisa menghadiri kegiatan ini. Kayaknya sudah lengkap ya Pak Ji, walaupun mungkin di belakang masih ada satu bangku kosong. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, karena hari ini topiknya adalah keluarga sakinah, tentunya yang hadir di sini yang diundang itu adalah orang-orang yang sudah berkeluarga. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi yang belum berkeluarga ya belum tahulah apa itu keluarga sakinah. Ada yang belum berkeluarga di sini? Ada. Kemudian belum keluarga. Jadi kalau seandainya materi keluarga sakinah ini diberikan kepada orang yang belum berkeluarga, itu kayaknya nggak masuk lah. Karena dia nggak bisa menerapkannya, hanya cuma sekedar lewat saja telinga kiri nanti keluar di telinga kanan. Tapi kalau orang yang sudah berkeluarga
apa mawadah Pak Mali? Saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi, itu namanya mawaddah. Nah yang ketiga ini saya mau tanya, yang benar itu warohmah itu yang benar artinya apa? Yang benar penyebutannya seperti apa Bapak Ibu? Warohmahkah atau warohmah? Warohmah berarti kan tidak sakinah, mawaddah dan warohmah. Betul tak ucapan seperti itu? Betul atau salah? Harusnya kan sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi kebanyakan kita mengucapkannya sakinah, mawaddah dan warohmah. Betul nggak Bapak-bapak kawan? Betul? Wa itu dah dan Pak. Wah itu kan artinya dalam bahasa Arab artinya kan sudah dan. Dan 2 kali berbicara. Kenapa dan rahmah? Gitu kan? Jadi ini mungkin kekeliruan kecil Bapak Ibu sering kita dengar bahwa terkadang kita mengucapkannya itu ya entah kepleset, entah sengaja atau bagaimana kita tidak tahu. Tapi ucapan seperti itu sangat sering kita dengar, kita ucapkan di depan umum. Kadang-kadang saya sendiri ketawa gitu saja. Padahal bukan orang tidak tahu. Yang ngomong ini kadang-kadang orang tahu juga, tapi omongannya masih seperti itu. Sakinah, mawaddah dan warohmah. Tapi dannya 2 kali dalam hati saya. Nah, jadi ini mungkin koreksi kecil Bapak Ibu, bahwasanya pengucapan kita itu kadang-kadang juga jadi bahan pemikiran orang lain dan mungkin juga bahan penilaian dari orang lain. Nah, jadi kedepannya mungkin sama-sama kita renungkan lagi pengucapan yang benar dari segala hal, dari segala yang kita ucapkan di masyarakat. Karena itu menjadi perhatian yang nantinya bisa jadi membuat bumerang bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini ya kita melaksanakan sebuah acara pelaksanaan layanan keluarga sakinah di piloting KUA, piloting revitalisasi. Piloting itu artinya apa Bapak Ibu? Pilot artinya orang yang mengendalikan. Orang yang mengendalikan itu artinya pilot. Jadi piloting itu paling tidak maknanya ada 2. Satu mengendalikan, yang kedua uji coba. Jadi kalau piloting KUA revitalisasi mungkin uji cobanya melalui KUA revitalisasi. Uji coba tentang pelayanan KUA keluarga sakinah ini. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, Bapak Ibu bisa menikmati sekaligus mendalami materi tentang keluarga sakinah ini yang akan disampaikan oleh para narasumber nantinya. Dan kedepannya Bapak Ibu kepala KUA, para penyuluh tentunya harus lebih kreatif lagi. Ya, mungkin sebagai salah satu contoh saat ini adik-adik kita yang CPNS itu termasuk dari penghulu yang belum punya istri itu sedang melaksanakan namanya laksar CPNS, pelatihan dasar CPNS. Kalau yang PNS ada laksarnya, tapi kalau yang P3K tidak ada, yang ada hanya orientasi. Jadi Bapak Ibu, P3K ini agak lain sedikit sebenarnya. Bapak-bapak yang harus status PNS masih merasakan kalau gajinya dulu pertama kali diterima berapa persen Pak? 80% kali 600.000 dulu bagus dia ya. Sekarang kalau yang ketiga kan tidak ada persennya, langsung 100%. Cuman bedanya nanti di SK pensiun. Nah, di SK pensiun itu kalau yang PNS ada nanti tunjangan pensiunnya, kalau yang non PNS saya lihat kemarin, kalau yang P3K saya lihat kemarin SK-nya itu cuma ucapan terima kasih saja. Nah, jadi mungkin ini menjadi pertimbangan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Bapak-bapak kepala KUA yang hari ini dipadati oleh
peserta-peserta baru yang harus dibagi tugasnya sedemikian rupa sehingga nanti CKA-nya tidak kosong dan SKP-nya tidak kosong. Ini mungkin menjadi beban tersendiri. Jadi sampai saat ini terbaru ada 9 orang yang menerima SK, masih ada sekitar 17 orang yang belum menerima SK, yaitu yang optimalisasi yang dulunya dipromosikan ke Irian Jaya, ke Aceh. Nah, sekarang ditarik pulang. Ya, alhamdulillah upaya yang kita lakukan itu berhasil. Awalnya kan kawan-kawan sudah sempat pada nangis, gitu. Bahkan ada yang sudah sempat mau mengundurkan diri. Udahlah, saya mengundurkan diri saja. Tapi ya akhirnya bisa kita yakinkan bahwa ini belum selesai. Ini belum selesai, cuma mau sabar dulu. Mudah-mudahan rezekinya ada di sini. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat informasi bahwa mereka mungkin akan dikembalikan ke daerah masing-masing. Tinggal menunggu SK. Nah, yang ketiga kan ramai kan di sini. Yang ketiga kan siapa coba? Yang ada di sini. Oke, ini sekalian saja mohon maaf Pak Kasih. Yang P3K saya sudah mendengar beberapa berita tentang P3K ini. Ada yang sudah mulai bertingkah, ada yang sudah mulai merewak dan segala macamnya, sampai jarang masuk ke kantor, sampai sudah sudah mau dibawa suami orang. Nah, ini salah satu informasi yang harusnya tidak kita dengar. Saya peringatkan Bapak Ibu yang P3K. P3K itu kepanjangannya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jangka waktunya berapa Bapak Ibu? Berapa? 5 tahun. Nah, saya peringatkan bagi yang tadi bertingkah, rewak, dan segala macam itu, ingat masa Anda hanya 5 tahun. Jika perangai Anda itu sudah tidak lagi mencerminkan seorang ASN, bisa jadi 5 tahun itu terakhir Anda di SKK. Paham maksud saya? Bapak Ibu melaksanakan orientasi sudah paham kan apa hak dan kewajiban ASN itu? Paham nggak waktu orientasi atau cuma ikut-ikut saja? Nah, jadi sebetulnya kami di kantor tidak tega gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang sudah sekian tahun bekerja untuk Kementerian Agama, tapi setelah mendapatkan apa yang diinginkan malah timbul hal-hal yang aneh-aneh. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah dengar di TV bahwa ada P3K yang baru terima SK saja sudah menceraikan suaminya. Ada nggak? Ada juga baru SK P3K diterima sudah menceraikan istrinya. Nah, saya berharap itu tidak ada kedengaran di Kabupaten Bengkayang. Kalau ada nanti mungkin kayak P3K yang di Aceh baru terima SK langsung ditarik lagi SK-nya. Mau Bapak Ibu yang seperti itu? Nah, makanya yang seperti ini Bapak Ibu jika dikaitkan dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah ini mungkin ada hubungannya, ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Kalau seandainya Bapak Ibu ada yang seperti itu, ada yang mulai melirik yang lain setelah menerima SK, apakah Bapak Ibu bisa menjadi narasumber dari keluarga sakinah ini? Ada nggak? Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Nah, setidaknya kalau kita mau ngomong keluarga sakinah kepada orang lain, tentunya kita juga harus berkaca dulu apakah sakinah itu sudah ada di keluarga kita. Wah, tapi tidak ada Pak keluarga yang tidak pernah ribut. Betul. Keluarga Nabi saja ribut sampai tertulis di dalam Al-Quran. Apalagi kita yang hanya manusia biasa. Pasti ada ketidakcocokan, saling salah paham dan salah pengertian dan segala macam. Pasti ada. Tapi tidak seharusnya itu diketahui orang lain. Ya jangan salah kalau namanya suami istri lain bapak lain rumah. Ya, yang sama bapak sama emaknya saja ribut, apalagi yang lain bapak lain
Tapi yang namanya keluarga disitulah harus kita bisa menjaga. Kalaupun ada masalah ya tetap bisa diselesaikan dengan kepala dingin, tidak dengan hati yang panas. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, balik kepada kawan-kawan yang tadi sedang melaksanakan laksar. Ada beberapa orang di antara mereka atau hampir semuanya yang ikut laksar ini punya rencana inovasi kerjanya sendiri-sendiri. Ada di antaranya yang membuat berupa aplikasi sederhana, ada juga yang membuat berupa e-book untuk lebih memudahkan penyuluhan kita. Mungkin bapak-bapak kawan sudah melihat apa yang ditulis oleh mereka. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, itu kan salah satu inovasi sebetulnya yang kita bisa gunakan. Harapannya sebenarnya yang seperti ini bisa kita kembangkan. Bapak-bapak penghulu, penyuluh yang sudah senior mestinya lebih kacau atau lebih piawai dalam membuat media penyuluhan yang berbasis media sosial seperti ini. Nah, nanti mungkin akan diberi kesempatan nanti kalau bisa Pak Kati, nanti mereka diberi kesempatan untuk mensosialisasikan hasil kerja mereka sebelum nanti diujikan pada tanggal 21 nanti sebagai babak akhir dari laksar ini. Nah, harapan kami Bapak Ibu supaya cara-cara seperti ini kita lebih maksimalkan. Hari ini mungkin kawan-kawan kita membuat yang namanya e-book atau buku digital yang bisa diakses oleh calon pengantin, bapak-bapak KUA atau orang yang sudah menikah, siapa saja bisa mengaksesnya. Ketimbang kita memberikan penyuluhan itu hanya dalam bentuk lisan saja. Nah Bapak Ibu mungkin berliur-liur, berpenuh-penuh memberi pembekalan kepada calon pengantin. Tapi nanti seminggu setelah menikah mereka tetap pisah. Ada yang seperti itu Pak. Berarti itu kan tidak mengena kepada mereka. Ada yang salah misalkan. Ya artinya mereka walaupun sudah diberi masukan tentang pernikahan itu, tapi mereka masih tidak mengerti. Apakah memang tidak ingin mengerti atau mungkin mereka tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah mungkin kita harus bisa berpikir mencari alternatif lain. Jangan hanya sekedar mendengar saja, tapi nanti setelah mendengar ada yang mereka bisa bawa pulang, ada yang mereka bisa lihat di rumah, ada yang mereka bisa pelajari. Baik itu untuk pernikahan atau mungkin nanti dalam keluarga sakinah ini. Mudah-mudahan inovasi-inovasi yang ada ini bisa semakin kita kembangkan dan juga bermanfaat untuk kita bersama. Sekali lagi saya sampaikan, berkali-kali kami menyampaikan bahwa ASN Kementerian Agama itu sudah wajib hukumnya paham yang namanya teknologi, paham yang namanya IT, bahkan sekarang harus paham yang namanya AI. Yang enggak Bapak Ibu. Jadi platform digital yang digagas oleh Bapak Menteri Agama itu harus kita manfaatkan, harus kita dengarkan dan harus kita indahkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti seluruh ASN Kementerian Agama itu sudah melek teknologi. Tidak ada lagi yang tidak bisa menggunakan perangkat teknologi yang hari-hari kita gunakan dalam pekerjaan. Jadi Bapak Ibu yang sudah biasa menyusun SKP, coba baca di SKP-nya. Ada tulisan-tulisan seperti itu di penilaian kinerja. Sudah selesai Bapak Ibu SKP TW3-nya, siapa yang belum selesai? Sekarang sudah tanggal 11, batas waktunya tanggal 10 November. Ada yang belum selesai SKP-nya? Sudah semua? Sudah semua? Syukur, alhamdulillah. Karena kami memang, saya pribadi dan kawan-kawan tidak lagi seserewet dulu
Kenapa? Ya karena nanti kalau dicerewetin terus Bapak Ibu marah. Nah, jadi sekarang kita mulai menggunakan yang namanya andragogi. Tahu andragogi itu Bapak Ibu? Pendidikan orang dewasa. Tapi kalau Pak Suki sudah masuk pendidikan orang tua. Apa istilahnya untuk pendidikan orang tua Pak Suki? Jadi Bapak Ibu sebagai garis besar pendidikan itu ada dua. Yang satu pedagogik, yang satunya andragogi. Kalau pedagogik Bapak Ibu sudah merasakan dulu waktu sekolah SD, SMP mungkin sampai SMA. Itu kita dicekokin oleh guru, ini harus begini, ini harus begitu. Itu namanya pendidikan andragogi namanya, pedagogi. Tapi setelah Bapak Ibu kuliah, apa yang terjadi? Para dosen hanya menyuruh nanti buat apalah dipresentasikan, nanti baru dikritisi oleh kawan-kawannya. Begitu kan kenyataannya. Itu artinya apa? Dosen itu sudah menyuruh kita untuk belajar sendiri. Ini yang disebut dengan andragogi. Jadi Bapak Ibu, kami sebetulnya di kantor lebih berharap Bapak Ibu yang sudah pada dewasa itu mengerti dengan yang namanya andragogi. Jadi apa yang diperintahkan itu sudah bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang terkadang kalau kita masih manja, masih ini harus bagaimana, Pak ini bagaimana segala macamnya, itu nanti akan lebih rumit lagi ceritanya. Ya, misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering berulang, sering tidak dibaca oleh yang bertanya sekalipun, tapi besok ditanyakan lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, demi kebaikan kita bersama, kedepannya kita lebih baik atau lebih banyak mengembangkan kemampuan kita dalam bidang IT ini supaya seluruh pekerjaan kita bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Sekalian sebelum saya akhiri menyampaikan mohon maaf dari Bapak Kepala Kantor bahwa saat ini beliau sedang berada di Banten mengikuti yang namanya OI Olimpiade Madrasah Indonesia Internasional yang hari ini diadakan. Ya, beberapa kawan telepon kemarin kenapa tidak nampak di Banten, jadi saya berkawan saja. Dan mudah-mudahan nanti beliau selamat pulang perginya dalam keadaan sehat kembali berkaya, karena itu maraton Bapak Ibu. Nanti hari ini atau besok beliau pulang ke Pontianak. Lusa tanggal 13 itu kita melaksanakan yang namanya rapat evaluasi atau kopi-kopi. Yang berarti beliau sudah harus berkaya lagi lusa. Mudah-mudahan beliau tidak ada kendala dalam keadaan sehat dan selamat sampai ke Pontianak dan berkaya lagi. Dari Bapak Ibu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelaksanaan layanan keluarga sakinah pada kabupaten revitalisasi kita Kabupaten Pekayang dengan ini saya nyatakan dimulai. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasubag atas pengarahan yang telah disampaikan. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Syarif Muhammad Ridwan. Disilakan. Bismillah. Sebelum kita berdiskusi pada pagi hari yang penuh dengan kehangatan ini, izinkan kami memimpin prosesi pembacaan doa dengan cara Islami dan kami serahkan kepada kawan-kawan yang lain untuk mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai majlis yang penuh berkah, rahmat dan manfaat. Limpahkanlah kepada kami hati yang tulus dan pikiran yang jernih, sehingga kami dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan penuh semangat, fokus dan tanggung jawab. Bimbinglah
langkah-langkah kami dengan upaya merevitalisasi peran KUA sebagai garda terdepan pelayanan umat. Berikanlah kami kekuatan untuk menemukan inovasi, merumuskan strategi terbaik, dan mengambil keputusan yang paling tepat demi meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan dan kemaslahatan masyarakat. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jadikanlah hasil dari kegiatan piloting ini sebagai landasan yang kokoh untuk perubahan yang lebih baik. Satukanlah niat dan tekad kami dalam mewujudkan KUA yang modern, profesional, dan melayani dengan sepenuh hati. Jauhkanlah kami dari segala bentuk perselisihan, kesalahpahaman, dan halangan yang dapat mengurangi keberkahan acara ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Kabulkanlah doa dan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi serangkaian acara kegiatan pembukaan kegiatan pelaksanaan layanan keluarga sakinah pada KUA piloting revitalisasi. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat berjalan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu memenuhi undangan kami pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama pelaksanaan kegiatan ini. Untuk itu, mari bersama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon